Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan kita petunjuk, memberikan kita hidayah, sehingga kita lebih mengutamakan untuk mempelajari kalamnya, pelajari Al-Quran, berusaha memahaminya, menyelami kandungan makna dari Al-Quran. Dan ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk mempelajari kitab Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar mempelajari bacaan atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi lebih luas daripada itu. Dan masing-masingnya memiliki tahapan. Dan tahapan yang sedang kita lalui ini adalah tahapan memahami makna Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan, yaitu orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan gelar terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir As-Sa'di terakhir tentang kerasnya hati seorang insan ketika dia telah mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita seharusnya bisa dipergunakan untuk menambah ketaatan dan menambah keimanan, bukan justru menjatuhkan kita ke dalam jurang kemaksiatan yang akhirnya semakin menjauhkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pembagian golongan-golongan yang terdapat di dalam ahlul kitab. Di antara mereka ada golongan ulamanya, ada orang-orang munafiknya, dan juga orang-orang awamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum
بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Demikian potongan beberapa ayat di dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Sebelum kita membacakan perkataan beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kita terjemahkan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian mengharapkan agar mereka beriman pada kalian, padahal ada sekelompok di antara mereka yang mendengarkan kalam Allah, kemudian mereka memalingkannya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Namun apabila mereka menyendiri sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, mereka pun berkata, apakah kalian akan menceritakan kepada mereka apa yang telah Allah bukakan kepada kalian, agar mereka membantah kalian dengannya di sisi Tuhan kalian? Tidakkah kalian berpikir tidakkah mereka mengetahui sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Dan di antara mereka ada orang-orang ummi, buta huruf, tidak bisa baca tulis, orang awam, yang mana mereka tidak mengetahui Alkitab kecuali angan-angan belaka, dan tidaklah yang mereka lakukan kecuali bersangka saja. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan, afatatma'una, apakah kalian mengharapkan, hadza qat'un li atma'il mu'minin min imani ahli kitab. Ini adalah pemutus keinginan orang-orang beriman untuk keimanan orang-orang ahli kitab. Yaitu maksudnya fala tatma'u fi imanihim. Jadi seakan-akan ini merupakan mereka pada kalian. Kitab suci yang sudah diturunkan kepada mereka, mereka ubah, mereka bolak-balik maknanya, mereka tutupi kebenaran yang ada di dalamnya. Kalau orangnya tipenya seperti itu, bagaimana bisa diharapkan dia mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahadha min ab'adil asya'. Ini adalah perkara yang sangat jauh dari harapan. Thumma dzakara hala munafiqi ahli kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang munafik dari kalangan ahlul kitab. Faqal wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan ada sebagian dari ahlul kitab apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman,
mereka mengatakan kami telah beriman. Maksudnya kami telah beriman kepada atau seperti yang kalian imani. Wahai kaum muslimin. Nah, ini kalau ada ahlu kitab yang seperti itu, bisa jadi ini adalah kalangan munafikinnya ahlu kitab. Kenapa? فَأَظْهَرُوا لَهُمُ الْإِيمَانَ قَوْلًا بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Karena mereka menampakkan golongan munafikin yang ada di tengah-tengah kaum muslimin yang ngaku Islam. Begitu pula di kalangan ahlul kitab. Dulu ada yang ketika bertemu dengan kaum muslimin, para sahabat Nabi dulu, ketika ahlul kitab bertemu dengan para sahabat Nabi, mereka mengatakan amanna dengan lisan mereka, tapi hati mereka tidak beriman, tetap beragama sesuai seperti agama yang mereka anut. Tapi karena bertemu dengan orang-orang yang menjadi sahabat Nabi, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, namun apabila sesama mereka berkumpul, sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain menyendiri, falam yakun indahum ahad min ghairi ahli dinihim, tidak ada seorang pun bersama mereka selain dari pemeluk agama mereka. Qala ba'dhum li ba'dhin, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian akan menceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang Islam, apa yang Allah telah bukakan kepada kalian? Ay atudhiruna lahumul iman, apakah kalian menampakkan kepada mereka keimanan? Utukhbirunahum annakum mithluhum, dan kalian mengabarkan kepada mereka, orang-orang Islam itu, bahwasanya kalian seperti mereka. Fayakunu dzalika hujjatan lahum alaikum, dan itu menjadi hujjah bagi mereka atas kalian. Yaqulun, jadi beliau ini ingin memperjelas mereka, orang-orang munafik di kalangan ahlul kitab mengatakan, innahum qad aqarru bi anna ma nahnu alaihi haqq. Sesungguhnya mereka kaum muslimin itu telah menetapkan bahwasanya apa yang kita berada di atasnya ini adalah hak. Wa ma hum alaihi batil, dan apa yang mereka ada di atasnya itu kebatilan, yaitu agama kesyirikan yang dulu dianut oleh orang Arab. Fayahtajjuna alaikum bidzalika inda rabbihim, dan mereka akan berhujjah atas kalian di sisi Tuhan mereka. Jadi nanti ketika bertemu dengan Allah, apa yang bisa kita jawab? Bukankah kita dulu yang mengatakan kepada mereka akan datang seorang nabi ke sini, ke Madinah, yang akan menyempurnakan agama para nabi dan rasul sebelumnya? Lalu akhirnya mereka yang beriman, kita malah mengingkarinya. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berfikir? Ay afala yakunu lahum aqlun? Apakah kalian enggak punya akal? Ini perkataan sama mereka. Fatatrukuna ma huwa hujjatun alaikum, sehingga kalian meninggalkan apa yang nantinya akan berbahaya bagi kalian, apa yang akan menjadi bumerang atas kalian. Kenapa tidak kalian tinggalkan? Hada yaquluhu ba'dhum li ba'd, ini dikatakan oleh sebagian mereka kepada sebagian yang lain, jadi sesama mereka. Jadi sama mereka pun ada masalah, karena mereka memahami betul kalau yang mereka lakukan itu adalah sebuah
kebohongan, kedustaan. Ngakunya ketika bertemu dengan orang mukminin, amanna, kami telah beriman. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun? Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan yang mereka tampakkan? Fahum, mereka orang-orang munafikin ahlul kitab, wa in asarru ma ya'taqidunahu fi ma bainahum, walaupun mereka menyembunyikan apa yang mereka yakini di antara sesama mereka, wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarraqu alaihim hujjatun lil mu'minin, dan mereka menganggap bahwasanya dengan merahasiakan hal tersebut maka tidak diketahui atau tidak bisa menjadi hujjah bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman. Fa inna hadza ghalatun minhum wa jahlun kabir, maka sungguhnya ini adalah kekeliruan dari mereka dan kejahilan yang besar, kejahilan yang sangat. Fa inna Allah ya'lamu sirrahum wa 'alanahum, karena sungguhnya Allah mengetahui rahasia mereka dan apa yang tampak dari mereka. Allah mengetahui segala-galanya. Jadi baiklah mereka merahasiakannya dari kaum muslimin, dan mereka hanya membicarakannya di kalangan mereka sendiri. Apakah dengan tetap merahasiakan seperti itu Allah jadi nggak tahu? Bukankah mereka, tidakkah mereka mengetahui kalau Allah Maha tahu? Fayudhiru li'ibadihi ma hum 'alaihi, maka suatu saat nanti Allah akan menampakkan kepada hamba-hambanya apa yang sebenarnya orang-orang munafik ahlul kitab itu sembunyikan. Ini golongan kedua. Golongan yang pertama tadi ulama mereka, yaitu yang menyimpangkan makna yang terdapat di dalam kitab Allah, kitab-kitab suci, yang memalingkan makna dan memutarbalikkan fakta, menyembunyikan hakikat sesuatu dalam kitab suci mereka itu. Ini siapa yang melakukannya? Ulama ahlul kitab, orang-orang yang disebut dengan ruhban dan ahbar, pendeta-pendeta dari kalangan Yahud dan Nasara. Mereka lah yang mengubah kitab-kitab suci yang terdahulu. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Nah, itu pekerjaannya siapa? Golongan ulamanya ahlul kitab. Golongan kedua yang ketika bertemu dengan orang-orang beriman mereka mengatakan telah beriman, padahal tidak. Lalu ketika bertemu sesama mereka, mereka saling bersilang pendapat. Apakah kalian menceritakan kepada mereka orang-orang beriman apa yang nanti akan menjadi hujjah bagi kita? Di mana akal kalian? Jadi saling mencela satu sama lainnya. Ini golongan kedua, golongan munafikin ahlul kitab. Wa minhum, nah, ini golongan yang ketiga, dan di antara mereka ay min ahlul kitab, yaitu dari kalangan ahlul kitab, ummiyun, wa minhum ummiyun, dan di antara mereka ada orang-orang ummi, yaitu orang-orang yang Syekh As-Sa'di mengatakan awam, orang awamnya, karena biasanya orang awam itu yang di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak bisa baca tulis, orang-orang kebanyakan, orang-orang yang biasanya tingkat pendidikannya tidak tinggi, ya bukan ulamanya lah. Walaisu min ahlil ilm, ya, yaitu yang bukan berasal dari kalangan ulamanya. La ya'lamuna al-kitab illa amani, mereka tidak paham isi Alkitab kecuali angan-angan. Angan-angan pengen masuk surga.
laysa lahum hadzun min kitabillah illa tilawah faqat, yaitu orang-orang yang tidak memiliki bagian dari kitab Allah kecuali sekedar membacanya saja. Walaysa indahum khabarun bima 'indal awwalin alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifah halahum, dan bukanlah atau tidaklah mereka memiliki informasi tentang apa yang ada pada generasi awal dari kalangan mereka yang mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan tentang keadaan mereka. Wa haula'i innama ma'ahum dhununun wa taqalid li ahli al-ilm minhum. Orang-orang ini, orang-orang awam tadi, innama ma'ahum, yang ada pada mereka hanya dhununun, sangkaan-sangkaan saja, wa taqalidu, dan ikut-ikutan li ahli ilmi minhum, kepada alim ulama di kalangan mereka. Cuma ikut-ikutan alim ulama atau orang-orang yang disebut dengan ulama di kalangan mereka. Fadzakara fi hadhihi al-ayat ulama'ahum wa awamahum wa munafiqihim. Allah menyebutkan dalam ayat-ayat ini ulama mereka, Bani Israel, Ahlul Kitab, wa awamahum, dan orang-orang awam di kalangan mereka, wa munafiqihim, dan orang-orang munafik di kalangan Ahlul Kitab, wa man lam yunafiq minhum, dan orang-orang yang tidak memiliki kenifakan di antara mereka. Ya, nanti akan disebutkan golongan orang-orang yang memang betul-betul beriman di kalangan Bani Israel dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Fal ulama'u minhum mutamassikuna bima hum alaihi min ad-dhalal. Kaum ulama di kalangan Ahlul Kitab, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kesesatan. Makanya ada istilahnya atau pembagian ulama itu jadi dua, ulama yang bagus dan ulama yang jelek. Ulama yang benar-benar ulama dan ulama yang diulama-ulamakan. Benar, pembagian seperti itu ada. Makanya kita berhati-hati dari orang-orang yang dianggap ulama padahal bukan ulama. Wal awamu muqalliduna lahum, dan orang-orang awamnya yaitu orang-orang yang ikut-ikutan kepada mereka. Hanya gara-gara dia disebut sebagai alim, cendekiawan muslim, lalu semua pendapatnya dia ikuti, padahal tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, atau kalaupun disebut ada dalilnya maka dalilnya tidak kuat, dalilnya terbantahkan